Baik Indonesia maupun Prancis, kedua negara ini sama-sama punya pemain bola yang berkecepatan motor balap. Kalau Prancis punya Kylian Mbappe, maka Indonesia punya Muhammad Supriyadi. Meski bermain di level yang jauh berbeda, namun keduanya punya banyak kesamaan yang bisa disandingkan. Supriyadi dan Kylian Mbappe sama-sama punya kecepatan yang menjadi ciri khas mereka berdua. Keduanya mendapatkan pujian yang tidak hanya berasal dari supporter sendiri, tapi juga dari pelatih dan pemain lawan. Kecepatan Supriyadi mulai dikenal setelah pemain bertinggi 169 cm ini menjadi pahlawan untuk timnas Indonesia. Saat itu, dia berhasil membawa juara Piala AFF U16 pada 2018 lalu. Pelatih timnas Vietnam saat itu sempat memujinya karena Supriyadi sangat cepat dan susah untuk dihadang. Saat bermain untuk Garuda Select, dia juga dijuluki Quick Super Supriyadi oleh para komentator asing. Quick Super Supriyadi adalah julukan yang berarti Supriyadi yang sangat cepat. Sementara itu, kecepatan Mbappe dalam menggiring bola tidak perlu diragukan lagi. Daily Mail melaporkan, Mbappe punya rata-rata kecepatan lari mencapai 38 km per jam. Bahkan, Mbappe melebihi rata-rata kecepatan lari dari Usain Bolt yang mencapai 37,58 km per jam. Marcelo menjelaskan, dirinya harus bekerja keras kalau harus berhadapan dengan Mbappe. Bek Real Madrid itu mengatakan, Mbappe punya kecepatan dan penempatan posisi yang sangat bagus. Keduanya memang dianugerahi kecepatan yang di atas rata-rata. Namun, soal nasib mereka jauh berbeda. Supriyadi lahir dari keluarga yang pas-pasan, sementara Mbappe memang sudah kaya dari lahir. Muhammad Supriyadi terlahir dari pasangan Kalsum dan Dinan. Ayahnya berprofesi sebagai tukang bangunan, sementara ibunya membantu ekonomi keluarga dengan menjajakan es di area lapangan Rungkut, Surabaya. Hal itu cukup berbeda dengan Mbappe. Ayahnya adalah seorang pelatih di klub sepak bola lokal AS Bondi, sementara ibunya adalah mantan atlet bola tangan profesional. Darah atlet sudah mengalir di tubuh Mbappe. Keadaan sulit yang dihadapi Supriyadi tidak menyurutkan niatnya untuk menjadi pesepak bola profesional. Di awal karir, ayahnya kurang mendukung Supriyadi menjadi pemain bola. Namun sang ibu punya keyakinan kalau anaknya bisa meraih mimpi. Ibunya bahkan rela berhutang ke sana kemari demi membayar biaya turnamen gala desa yang ingin diikuti oleh Supriyadi. Demi mengubah nasib, Supriyadi nekat untuk pindah dari Surabaya ke Jakarta. Di ibu kota, dia bermain untuk SSB Blue Eagle. Tapi bukannya bernasib baik, malah kesulitan dalam membayar sekolah dan makan sehari-hari. Sang ibu yang kebetulan punya kontak pengurus PSSI langsung menyampaikan apa yang dialami oleh Supriyadi selama berada di Jakarta. Pengurus PSSI yang merasa iba langsung datang menjemput dan merawat Supriyadi. Tuhan selalu senang dengan hambanya yang berusaha. Ternyata di sanalah titik balik seorang Supriyadi. Kemampuan yang di atas rata-rata membuatnya bermain di timnas pelajar yang akan bertanding di Malaysia dan di China. Bersama timnas pelajar, Supriyadi berhasil tampil apik. Dia kemudian dipanggil oleh skuad timnas Indonesia U16 tanpa harus ikut seleksi. Sementara itu, masa kecil Mbappe tidak seterjal itu. Mbappe bisa main bola sepanjang hari atau menonton 5 pertandingan bola berturut-turut tanpa harus memikirkan besok mau makan apa. Keluarganya yang merupakan pelaku olahraga sangat mendukung cita-citanya menjadi pemain sepak bola. Mbappe dimasukkan ayahnya untuk berlatih di AS Bondi, klub sepak bola tempat ayahnya bekerja. Karena berbakat, dia lolos seleksi di Akademi Clairefontaine yang telah melahirkan bakat-bakat seperti Thierry Henry, Nicolas Anelka, Olivier Giroud, dan masih banyak lagi. Benar saja,
karir Mbappe langsung mulus. Dia melakoni debut timnas pertamanya bersama skuad Prancis di Euro U19 2016. Dalam debutnya, dia langsung berhasil membawa Prancis menjuarai Piala Eropa U19. 2 tahun kemudian, Mbappe juga tampil spektakuler saat membela Prancis di Piala Dunia 2018. Dia mengantarkan Prancis menjadi juara dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Bukan cuman itu, Mbappe juga dianugerahi sebagai pemain muda terbaik sepanjang kompetisi. Sementara itu, Supriyadi juga tidak kalah hebat. Dia berhasil membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U16 pada 2018 lalu. Di tahun yang sama, Supriyadi juga dipercaya Indonesia untuk berlaga di AFC U17. Bahkan, Supriyadi dan kawan-kawan nyaris membawa Indonesia bermain di Piala Dunia U18 kalau tidak kalah 3-2 atas Australia di babak perempat final. Sayangnya, di pelatnas asuhan Sintayong, Supriyadi dicoret dari daftar pemain timnas untuk Piala Dunia U20. Di level klub, Supriyadi menjadi punggawa tim kota kelahirannya, Persebaya Surabaya. Bersama Bajul Ijo, Supriyadi sukses mencetak gol cantik kala berhadapan dengan Persik Kediri di Piala Gubernur 2020. Di Liga 1 musim ini, Supriyadi juga menjadi andalan dengan bermain di seluruh laga yang telah dimainkan oleh Persebaya. Sementara itu, di level klub, Mbappe sangat fenomenal. Dia bermain untuk AS Monaco dengan status pemain termuda Ligue 1 Prancis dengan usia 16 tahun 11 bulan. Mbappe sukses mengantarkan AS Monaco juara Liga pada musim 2015-2016. Di Indonesia, umur segitu masih cukup sulit buat fokus main bola karena sedang persiapan untuk ujian nasional. Permainan Mbappe juga semakin menjadi-jadi kala dia direkrut oleh Paris Saint-Germain. Dia berhasil menyapu bersih semua trofi di persepakbolaan di Perancis. Kalau dirincikan, Mbappe sudah menyumbang trofi Ligue 1 2 kali, Piala Prancis, Piala Liga Prancis, dan Piala Super Prancis masing-masing 1 kali untuk kota Paris. Muhammad Supriyadi dan Kylian Mbappe memang sama-sama cepat. Mereka juga diprediksi menjadi penyerang hebat di levelnya masing-masing. Ternyata, mau kaya atau miskin, semua bisa menjadi pemain top selama punya skill di atas rata-rata. Punya komentar? Seperti biasa, tulis di kolom di bawah.